Selamat pagi, Bapak Nicholas Nino Ardiansyah, selaku dosen pengampu Studio Arsitektur 2 kelas F. Di sini saya Alin Dewayanti dengan NPM 211-8240 akan mempresentasikan hasil dari tugas besar 2 Studio Arsitektur 2. Di sini yang pertama ada daftar isi. Dibagi menjadi dua, yaitu programming dan kelengkapan. Untuk programming sendiri ada analisis sistem aktivitas, problem design, kebutuhan ruang, besaran ruang, zoning, analisis tapak, analisis presiden, esensi atau tipologi bangunan. Untuk kelengkapannya sendiri ada konsep, site plan, denah, tampak, potongan arsitektural, detail arsitektural, perspektif interior eksterior, dan juga yang terakhir ada maket. Di sini yang pertama ada analisis sistem aktivitas. Yang pertama ada pelaku, menjelaskan siapa saja pelaku di dalam kantin tersebut, yaitu mahasiswa, dosen, penjual, dan juga petugas kebersihan. Untuk waktunya, menjelaskan pada pukul berapa aktivitas tersebut mulai dilakukan. Untuk areanya sendiri, di mana aktivitas tersebut dilakukan, yaitu di kantin atau area kios makanan dan juga minuman. Untuk aktivitasnya, aktivitas apa saja yang biasanya dilakukan kantin tersebut. Untuk selanjutnya ada problem design. Problem design sendiri dibagi menjadi 5, yaitu goal, fakta, konsep, keperluan, dan juga problem design. Untuk selanjutnya ada kebutuhan ruang. Nah, kebutuhan ruang sendiri yaitu berisi furniture atau perlengkapan yang dibutuhkan atau diperlukan di dalam kantin tersebut, dan tentunya keperluan sesuai dengan standar arsitektural. Selanjutnya ada besaran ruang. Nah, besaran ruang ini menjelaskan tentang besaran pada setiap ruang dengan detail. Untuk selanjutnya ada zoning area kantin. Nah, di sini saya menggunakan membeda antara satu garis itu dekat, 2 garis itu sedang, dan 3 garis itu jauh. Lalu untuk membedakan ruangan privat dan semi privat, saya membedakan dengan warna. Untuk selanjutnya ada analisis tapak. Nah, analisis tapak ini berisi penjelasan bagaimana kondisi di area kantin dan sekitarnya. Yang pertama ini ada lokasi, dimensi atau ukuran kantin, iklim, dan juga kontur. Untuk lokasi sendiri, lokasi kampus 2 berada di Jalan Babarsari nomor 44 Janti, Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk ukuran kampus 2 UAJ sendiri adalah 34,80 kali 12 meter. Untuk iklimnya sendiri, nah di negara Indonesia ini memiliki iklim tropis sehingga daerah atau tempat-tempat tertentu membutuhkan peresapan yang cukup menampungan. Nah, kondisi kantin kampus 2 UAJ ini akan dilengkapi wadah penampung air hujan. Untuk konturnya sendiri rata dan juga nanti akan ada penambahan ketinggian pada area kantin. Untuk analisis tapak yang kedua, itu ada sirkulasi, penghawaan, kebisingan, aksesibilitas, sirkulasi udara, view, dan utilitas. Untuk analisis tapak yang ketiga, di sini terdiri dari keistimewaan, lingkungan, tata wilayah, drainase, dan juga kontur. Nah, untuk keistimewaan sendiri, untuk datanya dekat dengan student center, sirkulasi udara dan cahaya baik, lalu dekat dengan kampus 2 UAJ. Untuk potensinya mudah diakses oleh orang,
mudah diakses oleh orang, lalu baik untuk kesehatan. Untuk lingkungannya sendiri, datanya ada pohon matoa di situ, ada pohon biola cantik, dan juga pohon sapu tangan. Nah, potensinya dapat ditambah dengan vegetasi lain atau tanaman lain. Untuk tata wilayahnya sendiri, datanya kantin outdoor, area taman bagian barat. Nah, untuk potensinya sendiri, area luas bisa dibangun bangunan baru. Untuk kendalanya, outdoor mudah terkena debu. Lalu untuk drainasenya, untuk datanya pengaliran air mengarah atau menuju ke real kota. Untuk potensinya, kemudahan penampungan atau peruangan air wadah hujan. Untuk konturnya sendiri, menurut data berada di tempat atau area tapak yang datar. Untuk potensinya mudah dalam hal pembangunan. Ini presiden saya. Nah, di sini ada detail stand booth, food and drink, dan juga meja kursi smoking area. Untuk selanjutnya ada esensi atau tipologi bangunan. Nah, esensi atau tipologi bangunan sendiri adalah kata kunci sebuah bangunan yang ingin diwujudkan. Nah, saya menggunakan esensi breathing canteen space. Nah, breathing canteen space, kenapa saya memakai itu? Karena yang artinya kantin sebagai tempat bernafas. Nah, kenapa saya pakai itu? Karena kantin ini bukan sekedar untuk makan dan minum. Kantin ini merupakan tempat bernafas ketika mahasiswa atau mahasiswi setelah melakukan perkuliahan yang berat. Kantin ini menyediakan tempat atau space untuk makan minum, sekaligus juga tempat bersantai. Kantin ini juga dilengkapi dengan smoking area. Nah, kantin ini juga dilengkapi dengan penempatan tanaman rambat, sehingga mahasiswa atau mahasiswi bisa merasakan kesegaran ketika memasuki area kantin tersebut, dan itu berdampak pada kesehatan. Nah, untuk selanjutnya, konsep bangunan yang saya gunakan itu adalah menerapkan konsep industrial kayu dan juga mengedepankan back to nature dengan penambahan vegetasi untuk mempertahankan kealamiannya. Set plan sendiri adalah gambaran Dina dengan kondisi sekitar bangunan. Untuk Dina sendiri, gambaran detail terukur suatu bangunan. Untuk yang selanjutnya, ada tampak bangunan. Ini untuk potongan saya. Untuk selanjutnya ada detail arsitektural. Detail pada area bangunan yang berupa material yang akan digunakan. Ada interior dan eksterior bangunan. Nah, ini interior bangunan kantin baru saya. Dan juga ini eksterior bangunan kantin saya. Untuk selanjutnya, di sini ada maket saya. Nah, di sini ada tampak depan maket saya. Untuk selanjutnya ada perspektif. Ini tampak atas. Dan juga ini tampak belakang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.